Hai sahabat edukasi, ketemu lagi di channel Haryanto Baharudin, podcast berbicara soal pendidikan dan UMKM. Dengan Fatma, Iya. founder PAP. PAP Bukan PHP Pak, PAP. bukan pemberi harapan palsu ya, Bukan. tapi Profesores Art Production ya. Betul sekali Pak. Oke, itu tepatnya di Mamuju Tengah. Iya, Mamuju Untuk Tengah. domisili lembaganya ya. Iya Pak, benar sekali. Mamuju Tengah. Loh, kok sampai di sini? Jadi pada hari Senin tadi saya bawa menjadi salah satu narasumber untuk memberikan pelatihan narapidana khususnya di Lapas 3 bagaimana cara mereka bisa mengelola sampah yang ada di lapas itu sendiri. Tentang sampah lagi. Sampah ya? lagi Sampah tentunya. lagi. Memang PAP ini apa saja sih programnya? Jadi untuk PAP sendiri ini kami konsen di 3 isu Pak. Kami konsen di lingkungan tentunya, kemudian kami konsen di pendidikan, dan kami konsen di pemberdayaan masyarakat. 3 isu ya? Iya, 3 isu. Betul-betul komprehensif ya PAP ini. Apa tadi? Pendidikan, kemudian Lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Iya, benar sekali Pak. Itu program realnya seperti apa tuh PAP? Iya, kalau yang pertama ini di lingkungan sendiri. Ya. Di lingkungan sendiri kami selalu mengkampanyekan dampak sampah bagi lingkungan. Kemudian kami mensosialisasikan produk ramah lingkungan bahwa ternyata ada loh produk ramah lingkungan. Ada Pampers yang bisa dicuci, pembalut yang bisa dicuci dan bisa dipakai berulang kali. Kemudian ada pipet stainless, penggunaan tumbler. Nah, itu yang selalu kami kami kampanyekan baik ke anak muda, masyarakat maupun anak-anak kecil tentunya. Itu untuk isu pendidikan. Benar sekali. Terus yang pemberdayaan masyarakat? Iya, kalau pemberdayaan masyarakat tetap dengan konsep sampah sendiri. Bagaimana cara kami memberdayakan masyarakat dengan mereka mengelola sampah. Ada banyak sih Pak. Jadi kami bisa mengelola menjadikan puntung rokok menjadi pestisida nabati atau pengusir hama, kemudian mengubah sisa-sisa makanan menjadi pupuk organik ataupun menjadi biogas. Apalagi ini isunya kelangkaan gas LPG. Benar. Kemudian ada juga kerajinan-kerajinan pembuatan souvenir pernikahan, buket bunga, dan itu semua dari sampah tentunya. Saling terkait tentunya. Saling terkait ya. Antara edukasi, lingkungan dengan pemberdayaan iya, semua masyarakat. tentang ini. Kalau pendidikan sendiri tentunya kami punya sekolah alam Pak. Sekolah alam. Sekolah alam. Dibawa langsung oleh PAP. Iya, alhamdulillah. Ya. Terus ini yang saya mungkin orang publik Sulawesi Barat. Ini Sulawesi kan Fatma cukup terkenal nih di Sulawesi Barat. Luar biasa, alhamdulillah. Ingin Kalau tahu kenapa Fatma sampai cemplung ke dalam sampah ini ya? Iya, jadi di tahun 2015 itu kan ada seleksi pertukaran pemuda antar negara Pak. Ya. Nah, itu salah satu persyaratannya itu kita harus membuat proyek. Nah, proyek yang saya ambil adalah daur ulang sampah, dan dari proyek itu mengantarkan saya ke negeri Cina. Tuntutlah ilmu sampai ke Cina, tapi gara-gara sampah alhamdulillah bisa ke Cina. Gratis pula. Dan gratis pula, dan uang saku pula. Wah, Itu program dari Kemenpora Pak. Saya cuma biasa dengar cerita kalau ada orang ya jalan-jalan ke luar negeri itu dengan sampah. Ternyata di hadapan saya ini sekarang benar-benar orangnya ada ya, hanya karena sampah bisa ke luar negeri jalan-jalan. Iya, alhamdulillah. Dan itu mewakili Indonesia atau Sulawesi Barat? Mewakili Indonesia, tapi kita perwakilan dari Sulawesi Barat tentunya. Ya, banyak. Ada beberapa orang yang ke sana. Kalau di Indonesia sendiri ada 100 orang pemuda. Iya. Dan kita berkesempatan untuk diperlihatkan inkubator bisnis anak-anak muda di Cina. Ini di PAP ini berapa orang? Yang Kami Fatma. Oh iya. Kalau tim inti kami ada 5 Pak, dan yang spesialnya itu karena ada suami yang mendampingi. Begitu. Iya, jadi proyek ini adalah pasangan suami istri. Ini suaminya hobi juga tentang sampah juga ya? Bukan sih Pak, ini mungkin karena suami sebelum
cemplung di dunia sampah. Ya. Beliau itu jadi hit legal di salah satu perusahaan besar juga sih, boleh saya sebut ya Pak. Ini endorse atau apa ini? Nanti saya Oh ya, di salah satu lah, saya sebut di Bosowa, Ya, beliau Bosowa, ya. menjadi hit legal komersial, tapi kemudian memutuskan untuk keluar demi sebuah mimpi, yang mimpi istrinya yang ternyata diam-diam mimpinya juga. Gitu ya. Iya. Resign dari perusahaan nasional ini ya, Iya betul Pak. dan bergerak sama-sama bergerak Sama-sama. untuk mengedukasi masyarakat tentang sampah. Iya, sampah sendiri Pak. Oke, terus PAP program selain dari 3 program ini, apalagi program yang lain? Karena ini ya, istilahnya di depan saya ini yang wawancara adalah mentor kami juga. Iya. Jadi saya ceritakan sedikit bahwa saya bertemu dengan istri Bapak. Ya. Jadi di salah satu kegiatan seminar kewirausahaan saya bertemu istri Bapak, lalu kemudian berdiskusi tentang apa ya, istilahnya tentang proyek ikhlas kami. Jadi kami punya sekolah alam di salah satu desa di Mamuju Tengah. Lalu kemudian Ibu Irma itu mempertemukan saya dengan Bapak yang langsung dimentori ya. Dan akhirnya kami membuat sebuah pusat kegiatan belajar masyarakat yang dinaungi sama Kemendikbud itu sendiri Pak. Dan alhamdulillahnya lagi dimudahkan oleh Dinas Pendidikan, kami sudah punya MPSN. MPSN, Iya, izin alhamdulillah. nasional ya. Iya. Dan itu dikelola secara bersama-sama ya dengan Iya, bersama tim. Profesoris Art Production ya. Iya. Itu PKB programnya apa yang saat ini di Kalau jalan? saat ini ada kesetaraan dan keaksaraan. Pendidikan Iya, kesetaraan paket iya. A? Tapi ada inovasinya Pak. Apa tuh Kami inovasinya? beda. Jadi kami punya inovasi itu tukar sampah, tukar ijazah paket dengan sampah. Tukar Ijazah paket dengan sampah. Tetap konsep lingkungan. Terus Iya. mereka itu satu ijazah itu, anak-anak yang kami bantu untuk mendapatkan ijazah paket itu membawa 5 ekobrik. Nah, ada botol yang diisi dengan saset. Ya. Dan sasetnya itu berisi 250 gram Pak. Jadi satu anak didik kami yang kami bantu untuk mendapatkan paket itu menyelamatkan 1 kilo 250 gram sampah yang ada di lingkungannya. Betul, luar biasa ya. Itu saya dengar-dengar juga kalau PAP ini sedang membangun rumah materialnya dari sampah. Iya, Benar betul itu? sekali Pak. Dan itu kami butuh 10.000 botol sih Pak. Tapi alhamdulillah ada donatur juga Ya. yang memberikan. Kan kami punya program sedekah sampah Pak. Jadi sedekah sampah itu bagaimana kemudian kami menerima botol, tutup botol untuk jadi pengganti batu bata dan Batu bata. hiasan sekolah itu sendiri, sekolah alam itu sendiri. Jadi bangunannya nanti tidak menggunakan batu bata. Iya betul sekali Pak. Dindingnya itu dari botol-botol Iya, sampah itu ya. Iya, nanti kalau sudah jadi Bapak wajib main ke Mateng. Dengan senang hati. Nanti kami akan ke sana insya Allah Iya. kalau sudah jadi ya. Ya, kami tunggu Pak bersama istri tentu. Saya juga penasaran Saya melihat juga bangunan dari sampah itu. Iya. Biasanya yang pernah saya lihat bangunan dari sampah Gubernur Jawa Barat. Oh Ada iya, tuh. iya dari botol. Dari botol Ridwan- ya. Iya, Ridwan Mungkin Kamil. kira-kira seperti itu konsepnya juga ya. Kalau kami pakai botol plastik Pak. Botol plastik. Iya, botol plastik ekobrik ya yang diisikan saset. Iya. Nah, semua ekobrik itu dari anak-anak didik kami. Yang tadi ini Yang ya, buat, ya. salah satunya nukar. Ya, nukar ijazah kesetaraan dan anak didik kami yang kan 2 programnya Pak. Jadi kami membantu untuk pengembangan diri anak. Ya. Ada 4 program, ada Al-Quran dan Keislaman. Jadi ada anak-anak belajar mengaji hanya dengan menggunakan sampah. Ya. Kemudian ada literasi, kemudian ada kewirausahaan dan tentunya ada kegiatan clean up setiap minggu. Ya. Tapi ini corona jadi lagi di stop ini kegiatan yang mengundang banyak orang. Ya, nah, ini yang saya ingin tahu lebih jauh juga adalah secara ekonomi, Iya. sampah ini kan tidak memberikan keuntungan. Oh iya. Ya, secara ekonomi ya. Kira-kira Fatma mau cemplung ke sini, mau mengurus tentang atau mau menjadi aktivis peduli sampah ini kenapa? Iya, hanya di podcast edukasi podcast ya saya beberkan. Oh begitu. Iya. Sebelumnya di tempat lain belum pernah. belum pernah. Ya. Di balik zona nyaman kami ketika suami masih bekerja di salah satu perusahaan,
Ya. terbersih, terasa rindu ketika kan PAP ini sendiri saya dirikan itu sebelum menikah Pak. Jadi setelah menikah konsen lah menjadi ibu rumah tangga dan sebagainya. Ya. Kemudian ada kerinduan di dalamnya dan apa ya istilahnya ketika berdekatan dengan masyarakat, dengan anak kecil, ada kebahagiaan tersendiri yang tidak bisa dibayar dengan uang. Jadi kata kuncinya di kebahagiaan Iya, tadi itu betul ya. sekali Pak. Memang secara ekonomi mungkin kita tidak bisa kaya dari sampah ini ya. Benar sekali. Ya, tetapi secara ini bahwa bahagia melakukan aktivitas Iya. ini tentang pengolahan sampah. Itu ada PAP ini juga kan ada program LISA ya atau apa ya? Iya, LISA. Lihat sampah lalu ambil Dan kelola. dan kelola. Iya, benar sekali. Singkatannya apa tuh? LISAK. LISA. Iya, jadi jangan cuma dilihat lalu diambil, tapi kemudian dikelola. Itu nilai plus. Nilai nilai plusnya. tambahnya kelola ya. Iya, Yang kelola. ada pernah saya dengar adalah Iya. LISA lihat sampah ambil. Iya. Ini ada plusnya adalah lihat sampah ambil dan kelola. Ini konsep ATM Pak sebenarnya, amati, tiru dan modifikasi. Iya, benar. Itu dikelola apa? Misalnya konkretnya dikelola Ada banyak sih Pak. Misalnya yang pertama itu membuat kerajinan tentunya. Bagaimana kemudian kita buat hiasan rumah tangga, kita buat buket bunga, kita buat souvenir pernikahan itu real dari sampah. ya. Kemudian ada pengolahan mengubah sampah menjadi pupuk, mengubah sampah menjadi pestisida nabati, atau mengubah sampah menjadi biogas. Ya. Iya. Apalagi sekarang ini Isunya kelangkaan gas LPG Pak ya. kelangkaan LPG ya. Itu Semoga kan jadi solutif. ternyata bisa itu Bisa. dimanfaatkan dari sampah. Program selain itu PAP punya program 3 isu tadi. Berikutnya lagi lembaga yang sudah bermitra dengan PAP sudah Iya. ada. Sudah ada alhamdulillah Pak. Nah, jadi kami punya slogan itu 3K sih Pak. Kerja ikhlas, kerja cerdas, dan kerja keras. Kerja ikhlas, kerja cerdas, Dan kerja ikhlas. ikhlas. Iya, jadi apa ya istilahnya? Mitra kami itu seiring berjalannya itu Allah kirimkan lembaga-lembaga atau CSR perusahaan yang membantu kami untuk lebih banyak menebar kebaikan. CSR ya. Iya, CSR. Program tanggung jawab sosial perusahaan ya. Iya, benar sekali Pak. Iya. Alhamdulillah kami sudah punya Yayasan Kala. Itu Iya. kami sudah bekerja sama di dua kali proyek, alhamdulillah. Tentang sampah juga. Tentang sampah, apalagi ya topiknya. Iya. Tentang sampah, lalu kemudian lembaga amil zakat, Ya. ya. Lalu kemudian kami bekerja sama dengan badan usaha milik desa. Ya. Jadi kami memberikan pemerintah desa untuk mengelola sampah yang ada di desa yang sendiri, apalagi desa yang tidak memiliki tempat pembuangan akhir, Ya. tempat pengolahan sampah. Ya, masyarakatnya mau taruh di mana sampahnya kalau tidak dikelola. Dan itu PAP memberikan solusi. Iya, memberikan solusi. Mau diubah jadi biogas, Pak, Iya. sampah rumah tangganya, atau mau diubah jadi hiasan rumah tangga. Benar-benar. Luar biasa ya program-program yang dimiliki PAP ya. Iya. Terkait Dan di dengan- depan saya ini adalah mentor kami juga. Wah, mentor. Saya ini kan cuma membantu memberikan informasi ke Fatma bahwa ini loh yang bisa di-sharekan atau dikolaborasi dengan PAP. Terusnya, tantangan Fatma dalam mengedukasi masyarakat Iya. tentang kepedulian bahaya sampah ini, bahaya terhadap lingkungan ini seperti apa? Gimana? Sebenarnya tantangan terbesarnya kami itu adalah setelah program, Pak. Jadi setelah program. Jadi misalnya saja ya, kami sudah membantu desa dengan bagaimana cara mereka memberdayakan masyarakatnya. Nah, jadi kami selalu kampanyekan, Bu, jangan bakar sampah, Bu. Kalau bakar sampah 350 kali lebih berbahaya daripada asap rokok. Jadi mending sekaligus 20 orang yang merokok daripada bakar sampah. Apalagi, ini kan budaya yang ada di desa ya Pak, apalagi kalau misalnya bakar sampah, lalu kemudian ada anak kecil yang bermain di Iya. pembakaran sampah itu. Bisa dihirup ya? Ya bisa Udara. dihirup, lalu bisa mengakibatkan jadi kanker paru-paru juga Pak. Sampai ke sana ya? Sampai Pak? ke sana. Nah, itu yang kesulitan kami setelah programnya, setelah kami tidak ada, masyarakatnya tidak mengelola Ya. atau tidak melanjutkan visi yang sudah kami bangun bersama mereka. Iya benar ya. Terus
apresiasi atau penghargaan yang Fatma sudah lakukan itu sudah pernah nggak pemerintah Memberikan memberikan apresiasi. itu, atau mungkin dari NGO Iya. atau dari perusahaan manakah? Oh ya, alhamdulillah. Saya sudah punya beberapa sih Pak, tidak banyak tapi ada. Yang pertama itu dari pasangan sendiri. Jadi ada apa ya istilahnya, ada bonus apresiasi pasangan dan diri sendiri tentunya. Iya. Kalau untuk pasangan, alhamdulillah kami menjadi pasangan muda inspiratif dan berprestasi itu dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Iya. Iya, alhamdulillah. Itu mewakili Sulawesi Barat. Sulawesi Barat. Iya. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, di tahun 2019 kemarin kami menjadi pasangan yang memperkenalkan proyek di 4 negara. Alhamdulillah saya dapat kesempatan gara-gara sampah lagi Iya. ke Australia, lalu kemudian suami saya ke Malaysia, Singapura dan Thailand. Ini kalau saya perhatikan hampir semua proyek-proyek yang dilakukan Fatma itu Iya. bareng dengan suami ya. Iya, Pak. Iya. Benar. Jadi suami menyempurnakan. Ya mungkin karena dia legal, jadi kebanyakan admin MOU kerjasama itu beliau yang handle. Iya. Iya, Nah, jadi mungkin pengalaman beliau kerja sewaktu di perusahaan Iya, swasta benar ya. sekali. Tapi ada lagi Pak yang untuk diri sendiri. Iya, oke. Kalau untuk diri sendiri, alhamdulillah kami menerima penghargaan dari PT Astara International Tbk. Kemudian kami menerima penghargaan dari Campaign ID bekerja sama dengan Filantropi Indonesia sebagai 10 besar pemuda Indonesia penggerak perubahan, Iya. dan itu nasional Pak, alhamdulillah. Kemudian kami dapat penghargaan dari Forum BUMDes Indonesia karena kami banyak bekerja sama dengan BUMDes. Kami masuk kategori pengolahan limbah sampah yang membantu pemerintah desa untuk waste management atau pengolahan limbah sampahnya. Kemudian apalagi ya? Oh ya, ada banyak nih. Banyak. Kemudian ada Socialpreneur Muda Indonesia, alhamdulillah itu juga di tingkat nasional. Kemudian kami juga pernah terima penghargaan penggiat lingkungan dari Kapolda Sulawesi Barat. Sulawesi Barat. Iya, Sulawesi Barat. Kemudian secara nasional kami juga penggiat perempuan Penggiat perempuan. dari Kemendikbud tentunya. Oh, itu dari Kementerian Pendidikan Iya, dan Kebudayaan. alhamdulillah. Dan itu Luar juga rekomendasi dari istri Bapak lagi. Dan kamu semua ikuti itu ya? Iya, Pak, alhamdulillah. Jadi kalau dapat jaringan yang program yang kami mencari program, Pak. Jadi apa ya istilahnya, kalau mumpung belum ada ekor, jadi kami memanfaatkan untuk terus belajar ya, untuk bertemu teman-teman yang ada di Indonesia dengan satu visi yang sama. Iya, benar. Ini saya biasanya terus terang saja, saya baru pertama kali wawancara dengan aktivis peduli sampah. Wih, luar biasa. Iya. Biasanya saya wawancara dengan aktivis mahasiswa. Oh, aktivis mahasiswa. Ternyata berbeda ya. Berbeda. Kalau aktivis mahasiswa biasanya terkait dengan kritik-kritik terhadap pemerintah. Oh, iya. Ya, tentang Kalau kami politik. lebih action, Pak. Benar, ya. Ini kayak iklan rokok, Pak. Talk Iya. less, do more. Jadi sedikit bicara, Ya, banyak bertindak. kerja. Terus kira-kira mimpi apa yang Fatma Ya. belum realisasikan hingga saat ini? Mimpi terbesar kami bersama suami tentunya ya. Iya. Mimpi Lagi-lagi besar dengan suami. dengan suami, karena ini proyek bersama suami ya. Jangan-jangan ketemu suami di TPA, Oh, iya, tempat tidak, pembuangan akhir sampah, enggak ya? Kalau itu tidak, Pak ya. Oh, enggak ya? Apa ya, visi terbesar kami itu kami membuat sebuah kawasan, Pak, wisata edukasi. Wisata edukasi. Iya, jadi kalau misalnya teman-teman mau belajar pengolah limbah, nggak usah study tour jauh-jauh, langsung bisa Ya. study tour ke wisata edukasi kami misalnya. Tapi awal mulanya ini kami bagaimana caranya membuat sekolah alam kami atau PKBM kami menjadi apa ya, pusat untuk belajar lingkungan, mau belajar pengolah limbah, mengubah sampah menjadi biogas, pestisida nabati, pupuk, itu langsung bisa belajar di tempat kami. Jadi semuanya terintegrasi ya dalam Iya. satu tempat wisata itu Iya, ya. pokoknya Bapak main-main deh nanti ke Mateng. Ke Mateng. Insya Allah, saya akan siapkan waktu Wih, untuk luar melihat biasa.
bangunan dari sampah, kantor ya tepatnya, kantor PAP sekolah ya. Pak ya. Sekolah PAP, ya. sekolah Ya. alam itu ya. Iya, Sekolah PKBM, alam. Pak. Kemudian wisata edukasi. Iya, tapi ini kami mohon doanya juga Pak, karena sampai saat ini kami masih dalam tahap pemagaran. Ya, sudah pondasi, sudah apa dan lain-lain. Semoga Allah percepat. Intinya sudah ada upaya, sudah ada niat. Iya. Insya Allah akan terwujud mimpi-mimpi besar tersebut. Iya, amin amin Pak. Kira-kira ini kan yang paling sulit diajak saat ini adalah yang mungkin sebenarnya tidak sulit, tapi butuh pendekatan khusus untuk usia milenial tentang kepedulian mereka tentang sampah, ya. Benar sekali Pak. Ya, gimana? Ada saran yang sebenarnya sih apa ya Pak? Kalau persoalan sampah itu seberat rindu Dilan sih. Ya, rindu Dilan. Rindu itu Dilan berat, tapi persoalan sampah jauh lebih berat kalau tidak berkolaborasi. Kolaborasi. Iya, kolaborasi, bukan lagi kolaborasi Pak, kolaborasi. Saya baru dapat istilah itu. Itu maksudnya gimana tuh? Kolaborasi itu bagaimana ya? Kemudian pemerintah, masyarakat, pemuda itu bersinergi untuk lebih bertanggung jawab dengan sampah, minimal sampah mereka sendiri deh. Misalnya dalam rumah itu sendiri, kita mulai dari sisa makanan bisa dibuatkan pupuk sendiri untuk apalagi nih viral-viralnya bunga ya Pak. Jadi pupuknya ya bunga maupun tanaman. Jadi bisa buat pupuk dari hasil limbahnya sendiri. Kemudian sasetnya itu lebih bertanggung jawab untuk pembuatan ecobrick. Nah, ecobricknya itu bisa dibuat kursi lagi, bisa dibuat meja, dibuat hiasan rumah tangga. Nah, lalu kemudian kalau misalnya bapaknya merokok, bisa dibuat pestisida nabati untuk mengusir hama. Jadi itu banyak hal yang bisa dilakukan produk banyak yang bisa dari material sampah itu sendiri. Iya, benar ya. Dan ternyata tidak banyak yang menangkap itu peluang itu bahwa ternyata sampah bisa diolah menjadi beragam produk-produk yang bernilai ekonomi tinggi. Iya, benar sekali Pak. Nah, ini kalau tentang sampah sudah kita bicarakan, tentang pendidikan juga sudah. Semuanya sudah dilakukan secara terpadu, secara terintegrasi, baik itu PAP sendiri dan PKBM-nya. PKBM apa sih namanya? Sama Pak, PKBM PAP, PKBM Profesor Art Production. PKBM PAP juga. Iya, tapi lebih dikenal dengan Sekolah Alam PAP Pak. Iya, waktu saya ke Mamuju Tengah itu lebih dikenal sekolah alam ya. Iya, karena kemarin kami mengadakan launchingnya itu bertepatan dengan Youth Camp. Jadi kami menghadirkan 5 negara, mahasiswa 5 negara untuk sama-sama meluncing dan membuat kegiatan Youth Camp. Nah, disitulah awal mula kami dipermudah pengurusannya oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju Tengah. Ya, untuk izin PKBM. Iya, alhamdulillah. Di Mamuju Tengah. Tadi wisata edukasi itu rencananya mau ditaruh di mana mimpinya? Di Mamuju Tengah kah atau di tempat lain? Kalau misalnya mimpi kami ini, kami maunya di Mamuju Tengah Pak. Di Mamuju Tengah. Karena memang home base-nya PAP sendiri di Mamuju Tengah. Tapi sampai saat ini kami belum dapat tanah hibah yang bisa mewujudkan mimpi kami. Mudah-mudahan Allah segera pertemukan ya investor. Dan semoga orang-orang yang punya kepedulian bisa mendengarkan di ruang edukasi podcast. Semoga bisa dapat investor Pak di sini. Pembicaraan kita kali ini ya tentang mimpi. Iya, apalagi di Sulawesi Barat kan istilahnya belum ada wisata yang sambil belajar, sambil mereka bisa mendapatkan spot-spot yang memadukan antara wisata sambil belajar memang mungkin ada ya. Iya, mungkin ada, tapi belum ketemu ya. Belum ketemu. Dan belum ada kesadaran untuk membangun itu mungkin ya. Iya. Kalau kita ke Jawa banyak. Iya, banyak Pak. Banyak edukasi berwisata sambil belajar. Minimal Pak? Minimal kami bisa mengurangi budget study tour, studi banding. Itu tidak lagi di Jawa, tapi bisa lagi ke Mateng. Ayo ke Mateng. Promosi lagi. Iya, banyak hal. Oke, Fatma, terima kasih sudah berkunjung ke Edukasi Podcast. Ini suatu kebanggaan bagi saya tersendiri. Saya sudah cukup lama menunggu Fatma untuk ada hadir di sini dan mencari waktu
hadir di Edukasi Podcast, dan alhamdulillah pada kesempatan ini mimpi saya terwujud. Fatma datang ke studio kami bercerita tentang apa yang dilakukan PAP Profesores Art Production yang berlokasi di Mamuju Tengah. Tapi saya juga merasa bangga Pak diundang sama mentor saya sendiri. Janganlah, saya ini cuma penghubung saja Iya. antara apa yang dikerjakan Fatma di lapangan dengan memang itu dimappingkan dengan program-program yang dimiliki oleh pemerintah, khususnya di Kementerian Perindustrian